Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali beristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Umat Allah yang terkasih, mungkin sabda Tuhan, firman Tuhan pernah terucap dalam mulut kita. Kita mungkin pernah mengungkapkan kalimat ini, "Kasihan ya, dia hidupnya menderita. Kasihan ya, dia sakit." Kata-kata yang kita ucapkan itu adalah firman Tuhan. Itu adalah sabda. Tetapi manusia sering terjebak pada sabda saja, pada kata-kata.
Kalau kata-kata kita berkata, kasihan ya dia sakit, mestinya ditolong, entah dibawa ke rumah sakit atau dikunjungi. Manusia beragama sering tersandera dalam kata-kata. Manusia mendambakan keselamatan, manusia mendambakan kehidupan kekal, mendambakan bersama Allah. Lalu bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Yaitu menaruh belas kasihan, menjadi orang yang murah hati dan mengasihi. Murah hati itu menyangkut perasaan, menyangkut kesadaran, tetapi juga harus dalam tindakan nyata, diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan orang yang murah hati itu adalah orang Samaria. Orang Samaria yang dianggap tidak beragama jauh lebih baik ketimbang orang yang beragama, bahkan imam dan seorang Levi. Mereka, orang Samaria itu dipuji oleh Allah karena apa yang dia rasakan, dia laksanakan dalam tindakan nyata. Kesadaran yang kedua adalah mengasihi. Dalam tradisi Alkitab, keselamatan itu menyangkut dalam relasi yang diikat dengan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang Samaria tadi melaksanakan jembatan emas, hukum emas, golden rule, sehingga ia sungguh-sungguh menolong sesamanya. Dan orang Samaria itu harus menjadi diri kita, orang yang murah hati, tidak menjadi orang asing bagi sesamanya. Kita tidak jauh dari kehidupan kekal, tidak jauh dari keselamatan kalau kita tidak tersandera dalam kata-kata, tetapi juga kata-kata kita harus diungkapkan dalam kehidupan nyata. Sekarang pertanyaannya bukan siapa sesamaku, tetapi aku ini sesama bagi siapa. Kejujuran, kerendahan hati, kemauan untuk menolong, dan murah hati harus menjadi keutamaan setiap orang Kristiani. Kita harus merenungkan apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan kalau kita sudah punya konsep, kesadaran, lalu dalam tindakan nyata, rasa-rasanya kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Kita tidak jauh dari keselamatan, kita tidak jauh dari kehidupan kekal. Mari kita berdiri, kita berbaharui iman kita.